357. Lihat halaman 357 bagian paragraf terakhir 357. Wanita itu ditolak ya dengan 5 aib. Yaitu telah dinikahi boleh dibatalkan, artinya pilihan bagi sang lelaki. Dia diberi pilihan namanya khiyarul aib. Dia boleh lanjut, dia boleh tidak melanjutkan. Karenanya 5 cacat. Yang pertama adalah bil junun, gila. Yang kedua wal juzam, penyakit kusta. Wal baros itu penyakit sopak atau penyakit putih yang terkadang membuat lengkungan cekungan dalam kulit dan yang semisalnya ya. Semacam penyakit albino dan semisalnya. Kemudian warotak yaitu lubang kemaluan buntu karena ada daging tumbuh di situ sehingga seorang laki tidak bisa menggaulinya. Yang kelima adalah al-qaran, yaitu ada tulang yang kemudian menghalangi sehingga tidak bisa digauli ya. Tulang tumbuh di kemaluannya sehingga tidak bisa digauli. Sebaiknya lelaki juga wa yuraddu ar-rajulu bi khamsati uyub, dan lelaki juga bisa ditolak atau dibatalkan nikahnya setelah menikah ini. Maka bisa ditolak dengan 5 aib, di antaranya dengan gila, dengan penyakit kusta, penyakit sopak, kemudian wal jabbu wal unnah. Al jabbu yaitu kemaluannya tidak ada atau terpotong atau tinggal sedikit sehingga tidak bisa melakukan penetrasi. Kemudian impoten ya. Unnah itu tidak mampu untuk ereksi atau tidak atau impoten. Baik. Kita sekarang bahas tentang aib-aib dalam nikah. Aib-aib dalam nikah ada 3 model ibu-ibu. Yang pertama, aib yang disyaratkan dalam akad nikah. Aib dalam nikah itu misalnya seorang laki-laki ingin nikah dengan wanita, dia bilang saya nikah dengan kamu dengan syarat kau tidak boleh kau harus perawan misalnya, saya tidak mau kau tidak perawan misalnya. Atau saya syaratkan engkau tidak boleh darah tinggi misalnya. Terserah dia mau syaratin apa aja. Kalau wanitanya setuju, ternyata tidak sesuai dengan persyaratan, maka sang lelaki boleh membatalkan pernikahan. Yaitu aib yang disyaratkan dalam akad nikah. Jika syaratnya tidak terpenuhi, maka boleh minta fasakh. Itu fasakh itu batal akadnya. Ya. Terserah dia ya. Dia bilang saya mau kau harusnya rambut keriting misalnya. Ternyata rambutnya lurus misalnya. Saya tidak mau rambut lurus, saya maunya keriting. Ini bukan aib, tapi dia bikin syarat aja, terserah. Syarat apapun, termasuk diantaranya aib, kalau disebutkan dalam akad, kalau tidak terpenuhi, maka lelaki berhak untuk apa? Untuk minta pegatan, boleh. Jadi bukan cerai, tapi akad dibatalkan, namanya fasakh. Nanti akan kita bahas insya Allah. Jadi terpisahnya seorang laki dan wanita bisa dengan beberapa cara, diantaranya cerai, diantaranya akad dibatalkan, diantaranya khulu, wanita minta pegatan. Taib. Kemudian yang kita bahas sekarang adalah yang ini tadi, aib yang berpengaruh dalam tujuan pernikahan. Dalam apa? Tujuan pernikahan. Dalam tujuan pernikahan. Ini tadi yang kita bahas. Aib-aib wanita seperti gila, lepra. Kalau kita wanita gila, dia tidak bisa memenuhi haknya, hak suaminya, nggak bisa tentunya. Maka kalau ternyata setelah dinikahi dapati wanita itu gila, apakah gila sejak awal atau gila belakangan, ya, maka sang lelaki bisa minta pembatalan apa? Pernikahan. Karena wanita gila sulit untuk memenuhi. Kecuali sang lelaki ridho. Ini semua khiyar ya, tidak langsung otomatis buyar, faham? Kalau sang lelaki atau dua-duanya ridho, nggak ada masalah. Saya punya istri orang gila, nggak ada masalah, nggak masalah. Ya. Tetapi kalau dia tidak ridho, maka dia boleh mengajukan perceraian. Contoh lepra juga ya. Kalau ternyata istri lepra, suami lepra, sama-sama ridho, ya udah nikah jalan terus. Ya. Baros tadi penyakit kulit putih yang tidak normal, terkadang menimbulkan ada cekungan di kulit. Ya. Ini juga membuat seorang laki tidak bisa nimbul hasrat karena seperti ini misalnya. Ya. Yang keempat, rotak, tertutup kemaluan dengan daging. Ya. Yang kelima, al-qaran, tertutup kemaluan dengan tulang. Namun kata para ulama, ini semua kalau bisa disembuhkan dengan medis modern, maka pernikahan tetap berlanjut. Misalnya ternyata ditemukan ada daging yang menghalangi untuk digauli, maka dengan operasi ternyata bisa
dihilangkan, maka pernikahan tetap berlanjut ya. Karena zaman dulu tidak sama dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang aib begini bisa dihilangkan ya. Adapun aib lelaki seperti gila, sama dengan yang perempuan. Suami gila susah ya. Yang agak gila aja setengah mati, apalagi yang gila beneran. kemudian yang lepra, baras, sama tadi aljab, terpotong kemaluannya terpotong atau mungkin tidak tumbuh, atau namanya orang macam-macam, atau dia tidak bisa melakukan penetrasi sehingga tujuan pernikahan tidak didapatkan. Karena tujuan pernikahan diantaranya untuk punya anak atau untuk menundukkan pandangan dan menyalurkan hasrat. Kemudian al-unnah, impoten ya. Impoten juga ini sama. Kalau impoten juga medis sekarang ditunggu. Sebagian ulama mengatakan ditunggu setahun pengobatan. Jika ternyata bisa sembuh, maka pernikahan dilanjutkan karena mungkin ada penyakit. Tapi kalau tidak bisa sembuh, maka sang wanita boleh minta untuk dibatalkan pernikahan. Karena apa? Karena tujuan pernikahan tidak tercapai. Tujuan pernikahan tidak tercapai. Maka semua aib yang membuat salah satu pasangan menjauh dari yang lain dan tidak menimbulkan tujuan nikah, maka mengharuskan khiyar, yaitu pilih lanjut atau tidak, terserah mereka. Dan lebih utama dalam nikah daripada jual beli. Kalau kita beli barang ada aibnya, kita boleh batalkan nggak? Boleh. Apalagi masalah pernikahan yang ini berlanjut puluhan tahun, dan di balik itu kita berharap ada kemaslahatan. Maka jika timbul aib-aib seperti ini, laki-laki atau perempuan, maka diberikan khiyar. Khiyar itu pilihan, mau lanjut atau mau batalin. Ya, tidak otomatis batal, tidak, tapi mau lanjut atau batalin. Yang ketiga, aib-aib yang tidak boleh pernikahan, misalnya, ya, aib tidak boleh pernikahan, misalnya potong seorang laki-laki tangannya nggak ada, misalnya, dia masih bisa berhubungan, masih bisa ada wanita mencintai laki meskipun tangannya tidak ada. Ini nggak ada masalah ya, tidak mengharuskan adanya fasakh, karena aib-aib tersebut tidak mempengaruhi tujuan pernikahan. Paham ibu-ibu? Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan kedua terkait mahar, ya. Mahar. Sama. Apakah seorang wanita yang tidak gadis lagi itu aib yang membolehkan seorang lelaki untuk minta batalkan pernikahan? Jawabannya tidak. Karena bukan berarti kalau tidak gadis tidak bisa memenuhi tujuan pernikahan, bisa ya. Maka seorang wanita kalau menikah tidak perlu dia mengatakan saya tidak gadis lagi, tidak boleh. Kecuali dia ditanya, itu lain cerita. Kalau sang lelaki tidak tanya, tidak perlu dia cerita, karena itu aib. Berarti dia mengatakan saya, kecuali dia janda ya. Ditanya kamu janda atau gadis atau belum menikah, dia harus ngaku saya janda, jangan bilang masih disegel padahal sudah janda ya. Tapi kalau dia tidak ditanya, artinya dia belum nikah. Namanya zaman sekarang tidak boleh, kamu masih perawan enggak? Kalau dia tidak ditanya, dia tidak boleh kasih tahu, tidak perlu. Karena itu aib, berarti dia mengaku dia telah berzina. Enggak boleh ya. Kecuali laki-laki tanya, mohon maaf saya karena saya hanya pingin yang gadis. Dia harus jujur, dia tidak boleh bohong. Dia tidak boleh bohong ya. Baik, kita lanjut. Bab berikutnya adalah tentang mahar. Ya, tentang mahar. Ini ada yang bertanya, Ibu? Tentang ini? Tidak ada ya? Insya Allah mudah ya. Ya silakan. Untuk dia mengobati diri. Karena sebenarnya mengatakan kalau orang impoten atau ya, impoten terkadang dia di musim tertentu tidak bisa ereksi, mungkin di musim yang lain bisa, maka diberi waktu setahun. Tapi kalau ternyata setelah setahun ternyata memang dia tidak bisa sembuh, maka sang wanita berhak. Tapi tidak otomatis putus, dia berhak melanjutkan kalau dia mau, atau dia minta dibatalkan pernikahan juga boleh. Jadi ini semua yang kita sebutkan tadi tidak otomatis batal pernikahan, tapi kembali kepada yang melaksanakan pernikahan tersebut, namanya khiyar. Dia diberi pilihan, apakah membatalkan pernikahan atau tetap melanjutkan pernikahan dengan bersabar, terserah dia. Paham ya? Bukan cerai, dia masih suami istri. Saya tak dapati sebagian orang, ada yang sudah meninggal dulu, seorang dai yang tergeletak di, tidak bisa apa-apa. Tapi ada wanita yang mau menikah dia,
apa-apa. Menikahi dia tujuannya untuk merawat dai ini, berkhidmat kepadanya. Ya mungkin kalau urusan lain mungkin karena mereka tidak punya anak. Karena lelaki ini kayaknya apa namanya, tidak bisa gerak apa-apa, kecuali cuma mulutnya berbicara. Tapi ada wanita yang mau menikahinya, sehingga nggak ada masalah. Ini kalau dibicara aib, semuanya aib. Tetapi wanita ridho, nggak ada masalah. Wanita apa tersebut ridho untuk berkhidmat kepada sang lelaki, cari pahala. Ya, silakan, silakan. Boleh, itu berhak. Misalnya sang laki, saya mohon maaf, saya mau nikah dengan kamu, saya punya syarat kamu harus perjaka. Misalnya, boleh. Itu kan pilihan. Kalau dia bohong, ternyata ketahuannya tidak perjaka, pilihan dia. Pertama dia bohong, kedua wanita tersebut boleh milih batal atau lanjut. Ya, ya. Kalau ditanya kamu udah punya istri belum? Belum. Ternyata belum yang kedua, bohong berarti kan? Bohong. Nah, ini namanya ngapusi kalau bahasa Jawa ya. Ini nggak boleh. Ya. Tapi kita tahu, kita di zaman sekarang ini, ya itu boleh-boleh saja, tapi zaman sekarang kita tahu banyak kerusakan, orang mungkin terjerumus. Kita nggak usah terlalu ketat lah, yang penting dia wanita soleha, dia laki soleh, dia mungkin pernah nakal kemudian jadi soleh, wanita pernah nakal jadi soleha. Saya rasa nggak perlu ketat-ketat masalah itu. Tapi kalau bikin, apakah boleh saya mempersyaratkan? Boleh. Tapi kita nggak perlu ketat, yang penting dia soleha, sudah soleh, sudah baik, tanya orang semua dia baik. Masa lalu, banyak orang masa lalunya gelap gulita, ya banyak. Gelap gulita banyak, ya. Apalagi di kota besar seperti ini. Sekarang di kota kecil aja ada macam-macam ya. Terakhir, silakan. Kalau batal nikah itu berarti status kemahraman yang berbeda akibat pernikahan? Iya, harusnya batal semua. Harusnya batal semua. Harusnya batal semua. Tapi kita lanjut mahar. Saya bacakan, berkata penulis rahimahullah taala, wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Disunahkan menyebut mahar ketika akad nikah. Jadi mahar ini bukan termasuk syarat dan rukun nikah, bukan. Tetapi dia wajib, harus ada mahar. Harus ada mahar. Yang boleh menikah tanpa mahar cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Jika ada seorang wanita mukminah menghibahkan dirinya untuk Nabi, jika Nabi ingin menikahinya silakan, tapi ini murni untuk Nabi, bukan yang lainnya. Maka kalau ada seorang misalnya bilang sama abinya, Abi itu ada lelaki soleh dia mau nikahi saya, sudah Bi nikahinya nggak usah bayar mahar, nggak apa-apa, gratis. Tetap nggak boleh. Kalau ternyata nikah terjadi, nikah tetap sah, tapi harus dibayar mahar mithal. Mahar mithal itu mahar yang selayaknya seperti wanita, seperti dia, seperti apa, kalau adiknya, kakaknya. Jadi mahar itu bukan rukun atau syarat apa? Nikah. Tetapi dia kewajiban apa? Nikah. Harus ada. Kalau disebutkan berarti sesuai dengan nominal, kalau tidak disebutkan juga tetap harus dibayar. Makanya dikatakan sini, wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Disunahkan, tapi tidak wajib. Ya, kalau tidak disebutkan, jadi disunahkan menyebutkan nominal mahar ketika nikah, akad nikah, ya. Fa illam yusamma sahal aqdu. Kalau tidak disebutkan nominal mahar, maka akad nikah tetap apa? Sah, tetap sah. Wajibal mahru bi thalathati asya. Mahar menjadi wajib dengan 3 cara. An yafridahu zauj ala nafsihi, yaitu lelaki yang bilang, saya mau nikah dengan kau, maharnya 3 buah mobil, terserah dia yang menentukan. Gimana, mau enggak? Kata perempuan, oke. Padahal perempuan tadi cuma minta motor, tapi dia bilang sendiri 3 mobil, oke, enggak ada masalah. Ya orang kaya silahkan aja ya. Dia yang menentukan dan sang wanita ridho. Yang kedua, au yafridahu al-hakim. Hakim yang menentukan maharnya sekian. Au yadkhulu biha, kalau dia yang ketiga, kalau dia sudah gauli sang wanita, meskipun tidak disebut maharnya, harus bayar apa? Mahar, harus bayar mahar. Wanita sudah digauli, pasti ada maharnya. Kalau tidak digauli, dicerai, bisa jadi tidak ada mahar. Nanti kita akan jelaskan perinciannya. Kemudian fayajibu mahrul mithli, dan maka wajib jika sudah suami menggauli istri, maka wajib membayar mahar apa?
al-mithli. Mahar mithli itu tadi mahar yang nominalnya sesuai dengan wanita selayak dia. Biasanya ditentukan dengan kerabatnya, misalnya saudari kandungnya, tapi dengan istilahnya apa ya, ciri-ciri yang sama, mirip, misalnya sama-sama cantik atau sama-sama berpendidikan lah. Dulu kakaknya berapa sih? Nah, adiknya mirip-mirip seperti itu. Kalau tidak disebutkan nominal. Kalau sudah disebutkan nominal, ya sudah sesuai dengan nominal yang disebutkan. Kemudian walaysa li aqalli sadaq wala li aktsarihi haddun. Mahar tidak ada kadar minimal, berapa jumlahnya tidak ada, dan tidak ada maksimal juga enggak ada. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'iyah. Sebagian ulama ada yang mengatakan kadar minimal 10 dirham. Tapi yang benar mahar berapapun diterima. Yang penting ridho istrinya. Saya pernah menghadiri pernikahan, maharnya cuma matan kitab Al-Aqidah Wasithiyah yang harganya mungkin cuma 4.000 rupiah ketika itu. Dan di Saudi ada orang menikah dengan mahar 1 real. 1 real, ini pernah terjadi ya. Adapun jumlah banyak tidak ada ujungnya, tidak ada ujungnya. Kemudian saya bacakan dulu, wa yajuzu an yatazawwajaha ala manfaatin ma'lumatin. Dan boleh juga kalau tidak mahar berupa nominal, boleh menjadi mahar dalam bentuk jasa. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika menikah dengan istrinya, dia bekerja sebagai penggembala kambing 10 tahun. Kata mertuanya, calon mertuanya, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj wa in atmamta 10 famin indik. Wahai Musa, aku ingin nikahkan engkau dengan putriku, salah satu dari putriku, dengan syarat kau menjadi penggembala kambing, tukang kebun selama 8 tahun. Kalau kau 10 tahun itu terserah engkau. Akhirnya Musa nikah dan dia tidak bayar uang, tapi dia memberi manfaat sebagai apa? Tukang kebun selama berapa tahun? 10 tahun. Ini berarti tidak mesti ada uang. Seperti juga dalam hadis ketika ada seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi, terus Nabi mengatakan, Nabi lihat ke atas, Nabi lihat ke bawah, kata Nabi, saya lagi tidak ingin menikah. Datang seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, illam yakun laka biha hajah fazawijniha. Kalau kau tidak mau ya Rasulullah, nikahin buat saya aja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, silakan. Kau punya apa? Punya pakaian, punya sarung? Kata dia, ada, saya punya sarung, tapi cuma 1. Terus kalau kasih gimana? Kau pakai apa? Kata Rasulullah, iltamis wal khataman min hadid, carilah meskipun cincin besi, pokoknya sesuatu yang bernilai, jadikan mahar. Kata dia, saya tidak punya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kau hafal sebagian surat Al-Quran? Kata dia, hafal. Kata Rasulullah, saya nikahkan engkau bima ma'aka minal Quran, zawajtukaha bima ma'aka minal Quran, saya nikahkan engkau dengan hafalan Quranmu. Maksudnya untuk kau ajarkan kepada wanita ini. Nah, lelaki ini menikah dengan memberi manfaat. Manfaat apa? Mengajarkan Al-Quran, sehingga pernikahannya sah. Jadi pernikahan itu bisa dengan mahar, harta itu yang bernilai, bisa dengan nominal duit, bisa dengan juga manfaat atau jasa, bisa juga dengan jasa. Taib. Wa yasqutu bit-talaqi qabla dukhuli nisful mahar. Kalau mencerai sebelum digauli dan sudah disebut nominal mahar, maka akan jatuh setengah. Misalnya dia ketika menikah dia sebut maharnya 100 juta. Kemudian ternyata belum sempat digauli, dia ceraikan, maka wajib bayar 50 juta. Kenapa? Karena sudah sebut nominal, cerai sebelum digauli, ya. Cerai sebelum digauli. Tapi kita lihat perinciannya berikut ini. Baik. Wanita, ya, ada 2 kondisi. Pertama, jika disebutkan nominal maharnya. Tadi kita bilang sebut nominal mahar wajib atau sunnah? Sunnah, tidak wajib ya. Ya, jika disebutkan nominal mahar, pertama, dicerai sebelum digauli. Dicerai sebelum digauli. Seperti tadi, ya. Kata Allah, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Sebentar ya. Itu dalam Quran surat 2:237. Ya. Ini Quran surat 2:237. Kata Allah, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum.
Coba lihat halaman 365. Lihat halaman 365 di bagian bawah ada ayatnya. Halaman 365. Kata Allah, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, waqad faradtum lahunna fariidhah, sementara kau sudah menyebutkan nominal maharnya. Apa kewajibannya? Fanisfu ma faradtum, maka kau wajib bayar setengah mahar. Illa ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, kecuali sang wanita maafkan, ya udah enggak usah bayar, enggak apa-apa. Tapi wajib untuk bayar setengah mahar. Jadi dicerai sebelum digauli. Dia mendapat setengah mahar. Kemudian dia tidak mendapatkan mut'ah. Mut'ah nanti akan kita bahas. Mut'ah itu harta yang diberikan kepada suami ketika mencerai apa? Istrinya. Ini nanti aja kita bahas. Semua yang disebut mut'ah nanti kita bahas belakangan, ya. Tapi sekedar melengkapi. Maka wanita yang ketika dinikahi disebut nominal maharnya, ternyata dicerai sebelum digauli, maka dia mendapatkan setengah mahar dan tidak berhak mendapatkan mut'ah. Kondisi kedua, dicerai setelah digauli. Dicerai setelah digauli. Kalau digauli maka harus dapat mahar sempurna. Ya, sudah digauli. Mau dicerai dapat mahar sempurna. Dan juga mendapatkan mut'ah. Juga mendapat mut'ah. Mut'ah itu pemberian suami. Ya. Baik. Kemudian ini yang kondisi pertama. Kondisi kedua, jika tidak disebutkan nominal maharnya. Kalau pertama dicerai sebelum digauli, maka tidak dapat mahar tapi dapat mut'ah. Dicerai sebelum digauli. Belum digauli, ketika nikah tidak sebut juga nominal mahar, maka dia akan mendapatkan mut'ah. Tapi kalau dicerai setelah digauli, maka dapat mahar misal, dapat mahar semisal. Dan juga dapat mut'ah, ya. Jadi ini perincian tentang masalah mahar. Intinya wanita kalau sudah digauli pasti dapat apa? Mahar, pasti dapat mahar. Kalau digauli ternyata maharnya tidak disebutkan, berarti dapat mahar semisal. Kalau maharnya disebutkan dapat sempurna. Kalau wanita belum digauli terus dicerai, maka dapat mahar setengah. Kalau ternyata sudah disebutkan nominal, tidak disebutkan nominal maharnya, maka dapat mut'ah. Intinya pasti dia dapat sesuatu. Ya. Taib, adapun tadi mahar tidak ada batasan. Tadi dikatakan bahwasanya mahar ukuran terkecilnya tidak ada. Dalilnya apa tadi? Karena Rasulullah SAW tadi berkata kepada sang lelaki, iltamis walau khataman min hadid. Carilah mahar meskipun cincin besi. Cincin besi murah atau tidak? Murah, ya. Cincin besi 5.000 juga dapat, ya. Maka semua yang bernilai boleh jadi mahar selama wanitanya ridha. Adapun batas atasnya maka tidak ada batasannya. Lihat halaman 364. Allah berfirman di atas, wa ataitum ihdahunna qintara. Sementara kalian sudah memberikan kepada mereka harta yang banyak. Allah menamakan mahar dengan qintara. Qintara itu ungkapan bahasa Arab yang menunjukkan harta yang banyak. Oleh karenanya batasan mahar tidak ada kalau di atas. Tetapi adapun Rasulullah SAW, beliau biasanya menikah dengan wanita atau untuk menikahkan putri-putri beliau itu tidak sampai 500 dirham, cuma sekitar 500 dirham. Itu pun banyak, 500 dirham, ya. Itu pun sekarang kalau dikonversikan banyak. Jadi 10 dirham sama dengan 1 dinar. Kalau 500 dirham, Rasulullah SAW pernah menikah dengan 12 uqiyah. 1 uqiyah 40 dirham, berarti 12 uqiyah 480 dirham. 480 dirham itu sama dengan 48 gram emas. Bukan. 48 kali 4,5. Jadi 48 dinar kali 4,5. Ya, 4 seperempat kali 4,25 kali 48, 204 gram emas. Jadi Rasulullah SAW pernah
Jadi mahar Nabi kepada wanita atau sebaliknya itu kurang lebih 200 gram emas. 200 gram emas ya. 200 gram emas. Itulah maharnya Nabi SAW buat istrinya maupun buat anak-anaknya. Datang dalam sebagian riwayat ketika Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Habibah, maka yang memberikan mahar adalah Raja Najasyi, karena Ummu Habibah posisinya lagi di Habasyah. Rasulullah di Madinah atau bukan di Habasyah, Ummu Habibah di Habasyah. Ummu Habibah di Habasyah. Maka Rasulullah SAW ada hubungan baik dengan Raja Najasyi, kemudian Rasulullah ingin menikah dengan Ummu Habibah. Raja Najasyi berbuat baik, dia kasih mahar 4.000 dirham. 4.000 dirham itu sama dengan 400 dinar. 400 dinar itu sama dengan sekitar 1,5 kilogram emas. Tapi yang kasih siapa? Raja Najasyi. Ini menguatkan bahwasanya mahar kalau untuk atas tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Akan tetapi Umar bin Khattab mengatakan jangan berlebih-lebihan dalam mahar perempuan. Ya. Jika mahar adalah kemuliaan dunia dan ketakwaan di akhirat, maka Rasulullah lebih utama. Ya. Beliau tidak pernah memberikan mahar kepada istrinya atau minta mahar untuk anak perempuan yang melebihi 12 uqiyah, yaitu paling maksimal 200 gram emas. Ya. Ya, tapi tadi ini tidak tidak menjadi patokan. Ya, selama sama-sama ridho, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk sum'ah, bukan untuk riya, maka tidak jadi masalah. Ya, ada orang duitnya banyak sekali ya. Mahar sekian miliar, ada ya. Ada orang kasih mahar uang 1 miliar, emas batangan 1 kilo, ada juga. Terserah aja, mungkin bagi dia sedikit ya. Maka di antara kesalahan yang tersebar, menganggap mahar dengan nyetor hafalan Quran, itu enggak ada ya. Enggak ada. Mahar itu harus berupa sesuatu yang bernilai. Adapun hadis tadi itu adalah hadis Rasulullah mengatakan zawajtukaha bima ma'aka minal Quran, yaitu aku nikahkan engkau dengan kau mengajarkan Al-Quran pada wanita tersebut, bukan setoran hafalan Quran. Saya pernah menghadiri pernikahan kawan sendiri, dia menikah dengan maharnya setoran ayat kursi beserta terjemahannya. Jadi ketika dia nikah, silakan maharnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Akhirnya setelah semua bubar, saya panggil, saya bilang ulang. Kalau nggak salah itu 50.000, nggak ada masalah, yang penting ada nominal, karena tidak boleh ya menikah dengan seperti itu ya. Ya, di antara bentuk hikmah mahar, perhatikan, di antara hikmah mahar kata para ulama adalah sebagai bentuk keseriusan. Perhatikan, hikmah mahar bentuk apa? Keseriusan. Dan hasilnya bisa digunakan untuk keperluan sang wanita, untuk beli baju, untuk ketika bertemu dengan sang laki, terserah, boleh-boleh saja. Baik. Berikutnya kita bahas kondisi-kondisi mahar. Kondisi-kondisi mahar. Wanita berhak mendapatkan mahar seluruhnya dalam 2 kondisi. Jika telah digauli, ini kesimpulan dari sebelumnya. Kalau sudah digauli, pasti dapat mahar penuh. Apakah yaitu digauli dan dinikmati. Apakah wanita dalam kondisi suci digauli atau dalam kondisi haid? Meskipun kondisi haid sudah berdua dengan suaminya, kemudian sudah menikmati sang wanita dengan berbagai macam cara, maka dia harus menerima mahar sempurna meskipun dicerai. Pokoknya kapan sudah dinikmati atau digauli dalam kondisi suci maupun dalam kondisi haid, maka kalau dicerai dia harus menerima mahar secara sempurna. Berikutnya, jika salah satunya menikah salah satunya, kemudian waktu maharnya utang. Laki-laki ini bilang, saya nikah dengan kamu dengan mahar 1 miliar, utang selama setahun. Boleh enggak mahar utang? Boleh. Baru nikah sehari, belum diapa-apain, meninggal itu laki-laki. Maka harus ambil dari warisannya untuk bayar apa? Mahar tersebut. Karena kalau salah satu meninggal, entah digauli belum digauli, tetap berhak mendapatkan mahar secara sempurna. Paham? Atau ternyata dinikahi, ternyata sang wanita meninggal, berarti
jadi milik wanita tersebut 1 miliar, kemudian jadi warisan bagi ahli warisnya. Pokoknya salah satu meninggal, itu wanita berhak mendapatkan mahar sempurna. Tapi yang berikutnya, wanita sama sekali tidak mendapatkan mahar dengan 2 syarat: belum digauli, yang kedua dia sebab perpisahan. Ini tidak berhak dapat mahar. Dia tidak dapat mahar. Seperti ternyata dia masuk Islam, suaminya Nasrani misalnya. Kemudian belum sempat digauli, ternyata dia masuk Islam, ya sudah, dia nggak berhak dapat mahar dari suaminya. Atau ternyata dia yang murtad, menikah dengan seorang laki, belum digauli, ternyata wanita ini murtad, maka tidak dapat apa? Mahar. Atau dia menikah, belum digauli, dia minta pegatan karena lihat laki-laki ada aib, sudah nggak dapat mahar. Ini pokoknya syaratnya 2, belum digauli, dan dia merupakan sebab terjadinya apa? Perpisahan. Wanita yang berhak mendapat setengah mahar, syaratnya tadi dicerai sebelum digauli dan sudah disebutkan nominal mahar. Iya, masuk Islam ya. Misalnya dia nikah, ini sama-sama Nasrani dulu nikahnya. Pernikahan Nasrani sah dalam Islam. Kalau sama-sama apa? Nasrani. Dalam Nasrani juga ada apa? Ada mahar. Tahu-tahu belum digauli dia masuk Islam. Ya sudah, nggak dapat mahar tersebut. Kembalikan kepada apa? Suaminya yang masih Nasrani tadi. Karena kalau beda agama harus perempuannya beda agama, laki-lakinya Nasrani, maka harus apa? Pisah, harus pisah. Iya, pokoknya kalau bukan Islam, kalau perempuannya masuk Islam karena dia sebab, maka dia tidak berhak mendapatkan apa? Mahar. Karena dia yang menyebabkan perpisahan. Di antara sebabnya dia masuk Islam. Tapi ibu, kalau wanita digauli pasti dapat mahar. Ya. Pokoknya kalau digauli pasti dapat mahar, meskipun diceraikan. Ini nanti ujiannya susah ini. Coba direnungkan kembali. Tinggal jika mahar disebutkan, jika mahar tidak disebutkan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas pembahasan berikutnya tentang walimah. Tentang walimah. Tapi kita bacakan, al-walimatu 'alal ursi mustahabbatun. Walimah untuk pernikahan hukumnya sunnah, tidak wajib, ya. Adapun wal ijabatu ilaiha, adapun memenuhi undangan walimah, maka hukumnya wajibatun. Hukumnya wajib illa min udhrin, kecuali kalau ada uzur, kecuali ada uzur. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi melihat bekas warna kuning di pakaian Abdurrahman bin Auf. Beliau bertanya, apa ini? Abdurrahman mengatakan, aku telah menikah seorang perempuan dengan mahar timbangan sebiji emas. Beliau bersabda, semoga Allah berkahimu. Kemudian kata Nabi, aulim walau bisyah, bikinlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Ya. Jadi Abdurrahman bin Auf menikah dengan wanita Ansar, Rasulullah suruh apa? Walimah. Jadi dia datang, tahu-tahu dia punya baju ada parfum yang berwarna. Makanya dulu di zaman Nabi SAW, wanita itu parfumnya berwarna tapi tidak kuat aromanya. Adapun laki-laki parfum tidak berwarna tetapi aromanya apa? Kuat. Nah ini Rasulullah kaget, kok ada parfum wanita di baju siapa? Abdurrahman bin Auf. Maka dia mengatakan, ini parfum karena saya baru menikah. Maka Rasulullah suruh, aulim walau bisyah, berbuatlah walimah meskipun hanya seekor kambing. Adapun kewajiban memenuhi undangan walimah, Rasulullah bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Jika salah seorang dari kalian diundang untuk walimah, maka datangilah. Menunjukkan hukumnya wajib. Yang wajib cuma walimatul urs. Undangan yang lain tidak wajib. Undangan yang lain hukumnya apa? Sunnah. Undangan makan, undangan pesta, undangan syukuran, itu semua hukumnya sunnah.
Yang wajib cuma undangan apa? Walimah nikah. Kemudian kata dalam riwayat Muslim disebutkan, wa man lam yujib da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Siapa yang tidak memenuhi undangan walimah maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun perkara yang bisa menjadikan uzur sehingga tidak wajib hadir walimah, misalnya dalam acara tersebut terdapat kemungkaran sedangkan seorang tidak mampu mengubahnya. Di antara kemungkaran itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika akad nikah dan walimah sekarang ini, seperti memajang gambar, memukul musik dan selainnya. Perhatikan, dalam mazhab Syafi'i musik itu hukumnya apa? Haram. Ini buku mazhab Syafi'i ya, bukan mazhab Wahabi ya. Ini mazhab apa? Syafi'i. Baik, sekarang kita bahas. Perhatikan sih Ibu. Walimah secara bahasa diambil dari al-walmu, artinya berkumpul, ijtima', berkumpul. Secara istilah dalam sebagian kamus dikatakan to'amu, ya. To'am, makanan yang dihidangkan untuk pesta pernikahan. Itu namanya walimah. Bikin makanan, undang orang ya. Ingat, walimah itu adalah salah satu bentuk syukur, salah satu bentuk apa? Ibadah. Maka walimah itu bukan untuk gagah-gagahan, ya, bukan untuk riak-riaan, sombong-sombongan, tapi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kita mentang-mentang punya uang kemudian gagah-gagahan, pamer-pameran, enggak. Walimah itu niatnya bersyukur ya. Kalau kita menyenangkan orang terserah, mau mewah mau apa, kita senangkan orang. Orang miskin pun kita undang ya. Jangan cuma orang kaya aja untuk gagah-gagahan. Hikmahnya apa walimah? Untuk membedakan dengan zina. Kalau zina kan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak ketahuan ya. Adapun walimah untuk menunjukkan pernikahan resmi, sah, terang-terangan, sehingga diumumkan, semua orang tahu bahwasanya si fulan telah menikah dengan si fulanah. Jadi dengan orang zina yang nikah dapat diam-diam, sembunyi-sembunyi. Taib. Adapun waktunya kapan walimah? Walimah sejak akad boleh walimah. Boleh walimah seperti kita di Indonesia, kita walimah setelah apa? Akad. Tapi kalau sunnahnya adalah setelah menggauli istri. Jadi Rasulullah SAW akad nikah, setelah itu dia gauli istrinya, baru dia bikin apa? Walimah. Sunnahnya demikian ya. Jadi akad, gauli dulu, baru bikin walimah. Tapi sejak akad sudah boleh ya. Ya. Dan biasa kalau di Arab itu akad dengan tinggal serumah ada jeda, ada jarak, ada waktu. Tidak selalu nikah langsung apa? Langsung malam pertama. Kalau di tanah air nikah terkadang siang pertama, bukan lagi malam pertama, sore pertama, jadi langsung. Ya. Intinya walimah itu sunnahnya setelah menggauli apa? Istri. Tapi setelah akad nikah sudah boleh. Ada Rasulullah SAW tidak bikin walimah kecuali setelah mendatangi istrinya. Tapi hukumnya mengadakannya adalah hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak wajib. Sebenarnya mengatakan wajib, tapi yang benar tidak wajib ya. Kemudian adapun memenuhi undangannya maka wajib dengan syarat. Syarat apa syaratnya undangan walimah tidak wajib? Jadi wajib pertama tidak khusus untuk orang kaya. Ya, tidak khusus orang kaya. Kalau ada walimah buat khusus orang kaya jangan hadir. Ini berarti menunjukkan keangkuhan, kesombongan. Dan orang kaya buat apa? Orang kaya sering makan enak. Yang perlu makan enak tuh yang miskin. Ya. Syarrut ta'ami ta'amu walimah. Kata Nabi, seburuk-buruk makanan makan walimah. Yud'a laha al-aghniya wa yatraku al-fuqara. Ya. Dipanggil orang-orang kaya aja dan orang miskin tidak diundang, ya. Yang miskin tidak diundang. Maka kalau ada walimah hanya khusus orang kaya, ini walimah maksiat. Dan makanannya tidak berkah. Kalau diundang enggak usah datang. Enggak usah datang. Meskipun kita juga kaya, kita di antara yang kaya diundang, enggak, ini yang diundang cuma orang kaya, enggak. Karena Rasulullah larang. Rasulullah mengatakan syarrut ta'am, ini makanan buruk, makanan tersebut tidak berkah. Ya, kita mau syukuran, yang paling untuk kita bantu adalah orang-orang yang susah. Jadi bagus kalau ada walimah campur miskin kaya undang semua. Ya, yang kaya kita punya teman ada yang kaya, kita punya teman ada yang apa? Miskin, undang semuanya. Undang semuanya. Kemudian yang kedua yang mengundang muslim. Bolehkah kita menghadiri walimah orang non muslim? Boleh, dan ini termasuk apa? Tradisi adat istiadat, hubungan sosial antara seorang muslim dengan non muslim. Boleh-boleh saja ya. Tapi tidak wajib. Yang wajib jika yang mengundangnya seorang apa? Muslim.
Kemudian yang ketiga, ini 1, 2, 3. Yang diundang adalah hari pertama. Hari pertama. Terkadang orang bikin walimah sampai berhari-hari. Ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Maka hari pertama wajib. Kalau dia undang pada hari kedua, maka sudah tidak wajib. Silakan datang, silakan enggak. Sampai kalau walimah sampai seminggu, ya ini ada riwayat mengatakan itu riya, sum'ah. Berlebih-lebihan hari ketiga, hari keempat ya. Ya. Dalam hari yang sama, dalam tempat yang sama, beda kalau itu misalnya di tempat laki satu, tempat wanita satu, ya mungkin ya intinya dia ingin menyenangkan banyak orang. Tapi kalau tempatnya sama berulang-ulang, ini tidak perlu sudah berlebihan. Sudah berlebihan meskipun hari pertama, hari kedua, hari ketiga sudah jangan tambah lagi ya. Ya. Tapi yang wajib untuk dipenuhi kalau undangan di hari pertama. Yang ketiga, undangan tersebut karena suka, yaitu dia undang kita karena dia suka dengan kita, bukan karena enggak enak. Bukan karena takut kita pukulin ya. Bukan karena dia ingin cari muka supaya proyek misalnya, enggak. Memang karena dia senang dengan kita, kawan ya. Maka dia undang. Adapun kalau dia bilang undang dia enggak, nanti kita digagalin proyek macam-macam, ini berarti bukan undangan dengan sesuka hati. Ya, karena kita akan makanan di situ, makan makanan ya. Kemudian yang berikutnya, yang undang bukan orang yang zalim. Kalau yang undang adalah orang zalim, sering makan harta haram, memakan harta rakyat misalnya, koruptor atau praktisi ribawi, enggak usah datang. Enggak usah datang. Ini dalam mazhab Syafi'i disebutkan ya. Kalau yang undang orang zalim, suka makan harta rakyat, koruptor, terus misalnya suka menyiksa manusia, atau dia praktisi riba atau tukang main judi, nggak usah datang ya, nggak usah datang. Kemudian yang keenam, tidak ada kemungkaran. Tadi kemungkaran disebutkan di antara dalam buku ini halaman 368, saya baca lagi. Di antara kemungkaran itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika secara akad nikah dalam walimah sekarang ini, seperti memajang gambar ya. Apa? Enggak, ini gambar lukisan-lukisan. Lukisan hewan, lukisan manusia tidak boleh. Kemudian musik, ada musiknya, maka tidak boleh ya. Saya pernah hadir walimah. Ya kadang-kadang kita nggak bisa menghindar ya. Saya pernah hadir walimah, saya disuruh beri nasihat. Terus musik. Saya panggil, tolong dimatiin. Bisa saya ceramah, terus saya pulang, begitu saya keluar nyala lagi. Tradisi kalau nggak ada musik kayaknya nggak rame ya. Maka diantara kalau musik aja nggak boleh, apalagi panggil penyanyi dangdut, nggak boleh. Walimah ada penyanyi dangdut, jangan hadir. Dan betapa banyak kita lewat acara walimah, jadi pengantin laki-laki, perempuan dipajang, depannya perempuan walimah penyanyi dangdutnya pakaian seksi, joget-joget. Ini maksudnya apa ini? Ini gimana? Apa tidak malu suaminya, calon suaminya ngelihat kayak begitu ya? Maka ya mungkin tujuannya baik, ingin menyenangkan masyarakat, tapi ini haram. Memberi hiburan kepada masyarakat dengan cara yang haram. Kita hidup cuma sekali ya. Ini setelah ini kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyenangkin orang tapi kita masalah di akhirat ya. Yang orang kita masalah di akhirat. Kemudian sebagian ulama mengatakan walimah tersebut tidak wajib kalau harus bersafar. Kalau safar tidak wajib ya. Tapi kalau mau berangkat boleh ya. Terutama yang undang adalah kerabat, keluarga. Kita khawatir terjadi pemutusan silaturahmi ya. Tapi kalau wajib tidak wajib karena harus bersafar ya. Maka kemudian juga diantaranya jika tidak bertabrakan undangan pertama, undangan kedua. Kalau kita bisa gabungkan dua-duanya silakan. Kalau enggak bertabrakan, maka yang undang yang pertama harus kita utamakan. Berikutnya juga disebutkan wajib jika disebutkan secara khusus. Misalnya saya bilang, ibu-ibu nanti hadiri walimahan kakak saya ya, saya undang semua. Seperti ini tidak wajib karena umum. Tapi kalau saya bilang ibu ini, saya japri satu-satu ya, itu jadi wajib semuanya. Tapi kalau bilang secara umum maka tidak wajib. Tapi kalau sudah saya japri satu-satu, hukumnya jadi apa? Wajib ya. Ya tentunya wajib dipenuhi kalau tidak bertabrakan dengan
janji kita atau tidak bertabrakan dengan kemaslahatan kita ya. Jadi kita sudah punya janji sama orang, ada walimah nggak bisa sudah janji di luar, nggak bisa ya. Taib. Adapun yang memenuhi undangan wajib, perhatikan ada dengan syarat atau dengan perhatian yang pertama. Yang wajib adalah hadir bukan makan. Yang wajib adalah hadir bukan makan. Jika seorang datang, dia puasa diundang walimah, dia wajib hadir nggak? Wajib meskipun dia puasa. Dia tidak wajib makan. Dia bilang, aduh maaf saya puasa ya. Kalau dia batalin boleh, bagus, menyenangkan apa orang, tapi dia wajib untuk hadir meskipun tidak makan. Kalau dia sakit disuruh makan kolesterol, aduh saya lagi sakit nggak bisa. Yang penting dia hadir. Jadi hadir wajib, yang wajib adalah hadirnya bukan makannya. Berikutnya tidak boleh bawa pulang kecuali diizinkan, karena itu makanan milik tuan rumah ya. Kalau dia ayo bawa pulang bawa aja. Tapi kalau tidak diizinkan jangan bawa plastik ya. Plastik kemudian masukin ya. Karena mungkin ada ronde kedua walimah jam sekian, kan zaman sekarang gitu, yang walimah jam 10 sampai jam 12 ada undangan khusus. Karena ruangan terbatas, 12 sampai jam 3 undangan berikutnya, jam 3 sampai maghrib undangan berikutnya. Satu hari tapi ada 4 atau 5 ronde. Maka jangan dia ambil, dia pikir sudah tidak ada orang datang lagi, padahal masih banyak ya. Kemudian jangan bawa teman. Diundang 1 orang jangan bawa 5 orang ya. Tidak boleh ya, karena hukum asal makanan hanya dihalalkan bagi yang diizinkan untuk makan. Adapun dia bawa teman-temannya, dia bilang pasti nggak ada masalah. Jangan begitu, jangan spekulasi. Ya, jangan spekulasi ngajarin teman untuk makan yang haram. Minta izin sama dia. Saya boleh teman nggak? Boleh bawa teman nggak ya? Kalau kelihatan dia, aduh gimana ya? Jangan dipaksa. Kita namanya makan kalau mau kasih hadiah harus yang apa? Yang legowo, yang ridho, jangan merasa terpaksa. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan kalau ada orang kasih kau hadiah, terpaksa jangan terima. Misalnya dia bawa buku 2, terus kita datang atau teman kita datang, ini dia mau kasih teman kita. Terus ada kita juga, gimana ya? Kamu juga deh. Kelihatan dia terpaksa, ya nggak usah, nggak perlu. Karena dia memang tadi niat tidak mau kasih kita, dia mau kasih orang. Cuma karena ada kita dia nggak enak, dia kasih. Kita bilang jangan, nggak apa-apa, nggak usah, kasih aja yang lain. Makasih banyak ya. Kalau dia paksa-paksa berarti memang dia mau kasih. Tapi kalau dia kelihatan nggak enak ngasih, jangan ambil. Masya Allah rezeki nomblok, jangan, nggak boleh, nggak boleh. Kita tahu orang terkadang kasih basa-basi atau terpaksa. Contoh, kita lagi lewat di depan rumah teman, dia lagi buka durian, musangking, blackthorn. Dia lagi makan sama keluarga, itu kita lewat. Silakan. Sudah kelihatan dia apa namanya? Terpaksa. Silakan, fadal. Tapi dia kelihatan cuma basa-basi. Dan kita bilang, kebetulan saya panggil anak-anak dulu ya sebentar. Mahat. Harusnya kita, makasih, syukran, bil afiyah, jalan aja. Kalau dia benar-benar mau kasih, dia pasti keluar tarik apa? Kita, ini beneran ini ya, berarti dia ridho. Maka kalau orang basa-basi jangan kita sambut ya. Nggak boleh kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Karena itu dia tidak ridho. Padahal sesuatu itu dibeli hadiah harus dengan apa? Ridho, bukan terpaksa. Maka demikian juga kalau kita bawa teman, kita bilang gimana sih fulan? Aduh gimana ya? Aduh kamu dipaksa-paksa, akhirnya ya udah bawa aja, nggak enak. Jangan. Kalau dia bilang oke, silakan, nggak apa, masih cukup. Karena dia punya perhitungan berapa yang akan datang, berapa yang hadir, semua dengan perhitungan ya. Kita menghargai acara orang ya. Maka ini terkait dengan walimah ya, jangan dengan walimah. Taib, demikian saja ya pembahasan kita terkait pada pertemuan kali ini ya, terkait dengan masalah aib dalam pernikahan, kemudian juga masalah mahar dan juga masalah walimah. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Silakan.